Halo semuanya, para korban video.com yang semalam kena hack ya. Video.com, Anda itu dapat project triliunan loh. Tolong dong, saya lagi nonton, kita lagi nonton nge-lag. Engineer-nya udah bau-bau akhir tahun kan? Tapi kan lancar. Oh, tapi kan lancar. Emang kampret lo. Gimana ceritanya tuh? Tapi itulah, udahlah. Kita nggak usah marah-marah sama video. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena semua itu ini akhir tahun lah, kita maafkan lah. Ya gitu. mungkin ada beberapa yang udah dipecat juga. Saat video ini di syuting pasti lagi evaluasi nih. Iya. Siapa yang kemarin goblok gitu. Jadi selamat datang semuanya di Bego Teknologi setiap hari Selasanya ya. Semalam kita baru nonton aja final Piala Dunia ya. Ini hari Senin soalnya gitu ya. Dan ya Argentina yang menang ya. Tapi ya sudah Bapak ya. Buat kalian yang udah kalah judi ya maaf. Siapa suruh lo? Jadi gimana? Nah, ngomongin soal tadi Aldi pemenang ini Piala Dunia. Ternyata ada pemenang-pemenang yang lain, Di. Oh iya. Itu bukan Piala Dunia tapi. Oh, itu namanya U-Zone Cup. Yoi. U-Zone Cup sih. Bukan ya? Apa sih? U-Zone Choice Award. Oh, U-Zone Choice Award. Main bola, aduh, salah. Jadi ternyata kita kenapa membahas ini karena beberapa pemenangnya kita lihat sungguh kayak lagu Mas Mobi. Wah, gitu. Iya nih baik banget kejanggalan nih sebenarnya menurut kita janggal di U-Zone Choice Award. Kita tidak mendiskreditkan U-Zone ya. Thank you, ini keren banget ya acaranya. Keren banget. Bagus ya sampai acara Asus ada satu yang pergi buat datengin acaranya U-Zone. Tapi ini ada yang unik gitu ya. Maaf kate nih ya. Dan kita juga udah tahu nih pemenangnya juga berdasarkan vote. Iya, vote dari Tapi vote. sebenarnya agak unik gitu. Iya. Di salah satu hasil awardnya. Iya, kita nggak usah langsung ke device lah. Kita bahas soal yang menunjang para konten kreator seperti kita, yaitu soal internet. Internet, wah. Ternyata pemenang dari winner best fixed board service, adalah IndiHome. Ya mungkin bagus untuk beberapa orang gitu kan. Cuman waktu kita lihat, kita geser nih ke sini, sponsornya IndiHome itu namanya nggak menang. Emang itu lu buat nyenengin sponsor aja gitu. Karena iya itu mah gimana ya? Karena kalau ngomongin internet ya, yang dibatasin tuh seingat gua cuman IndiHome aja gitu. Betul. Atau mungkin ini bagus karena bukan speed ataupun layanannya. Tapi apa? Viralnya. Sering banget kan? Iya. Tapi dari yang kalau itu ya udah gitu. Cuman untuk beberapa kayak ini Telkomsel menang gitu, ada game M3. juga, ya M3 gitu. Itu ya oke gitu ya. Maksudnya tapi sih yang kita lucu aja gitu. Kayaknya kalau lu mau menangin IndiHome kayaknya sponsor hilangin dulu kali ya. Maksudnya kayak gimana gitu nggak Jadi kan kurang. kelihatan obvious banget Iya, gitu. tapi nggak cuma di situ aja ternyata di. Ternyata ada handphone yang dikatakan sebagai Flagship terbaik. Flagship terbaik 2022. Nggak, ini yang vote kenapa dah? Gue Iya. yakin lo kadang nggak makan handphone nih. Dan di antara kandidatnya sendiri, kayaknya banyak lagi. Ya, banyak yang lebih menarik gitu karena ternyata dari Jakarta itu yang Jakarta apa sih news ya? iNews ya. Jakarta iNews itu kita lihat ternyata faktanya itu dibandingin sama Samsung S22 dan iPhone 14 Pro Max. Wah. Berarti harusnya bagus banget dong. Ini kan berarti kan HP yang benar-benar futuristik, terkini, cepat, tidak panas gitu. Tapi yang dimenangin malah Huawei P50 Pro. Waduh, dengan chipset Snapdragon 8888888 yang lu tahu semua panas. Bahkan nih ya, tunjukin kok Huawei Centernya kok wek gitu. Lu lihat gak di situ? Usernya itu ngomong, cuman pemakaian sejam aja tuh naik 10 derajat, bro. Jadi 45, itu tangan meleleh dong. Jujur aja gue nggak tahu ada handphone ini di Indonesia loh. Iya. Ya walaupun sempat rilis gitu. Ini sempet rilis gitu. Cuman ya. gue nggak tahu ternyata masih ada eksistensinya gitu. Walaupun balik lagi kita kalau ngeliat yang lain kayak misalnya nih buat konten kreator, best smartphone konten kreator X5, Fine X5 gitu. Cukup fair lah ya. Cukup fair lah karena kita di sini pakai juga kan, Iya. gitu. Dan kita udah pernah ngerasain itu bagus juga. Cuman, Gaming Poco F4 GT. Iya itu oke banget, gitu oke ya. banget. Gitu. Ya Realme ada juga. Iya, Ini Realme menarik gitu. gitu. Menarik gitu. Cuman pas flagship terbaiknya ini, maksudnya gini loh bro, lu kalau misalnya didanain nih gini ya, gue sih nggak masalah gitu ya. Gitu. Iri bukan gua. Iya, nggak masalah gitu. Cuman ya, tolonglah bikinnya tuh satu segmen yang sebenarnya jadi
nggak kelihatan banget di promosinya gitu. Cukup realistis lah Iya, kalau cukup itu. realistis lah. Lu gila lu P50 dibandingin sama S22. Lu silahkan buka GSM Arena. Lu compare tuh di situ tuh. Itu tuh dari spek aja udah jauh walaupun kameranya emang deketin lah. Iya, cuman gua nggak tahu nih sekali lagi nih. Ini basicnya nih votingnya tuh gimana caranya? Iya, votingnya gimana? Walaupun lihatnya dari Google Form gitu ya, cuman kayaknya orang sini tuh jarang pakai Huawei. Apa kita nggak tahu? Oh iya, kayaknya jangan-jangan dari satu daerah tuh di satu desa yang pakai Huawei semua. Oh iya. Gak ada yang tahu. Dan votingnya ke sana semua. Iya. Gak ke sini. Gitu. Ya gitulah pokoknya ya. Cuman ini ya udahlah sekedar julitan kita aja Iya, gitu julitan ya. kita aja, Ya kita gitu. tunggu aja buat User Choice Award tahun depan juga pastinya. Ini pasti menarik gua. Event keren juga, gede loh di bengkel gitu ya. Iya. Jadi kita tunggu aja buat Gede next year. di bengkel dan pasti investasinya tuh situ sangat mahal begitu Iya, kan. makanya. Tapi Dimenangin. Iya, dimenangin gila lu. Tapi ngomongin soal invest nih. Apa tuh? Tapi kita agak bergeser ke daerah-daerah yang lebih ini lah, lebih menarik untuk dibicarakan. Oh iya. Jadi ternyata Oppo sudah invest 1, berapa 4 triliun. 4 triliun lah ya. Kayaknya ya. Iya, 4 triliun untuk ke sub-brandnya si OnePlus. Wah, apakah OnePlus bakalan kembali jaya atau investasinya untuk mematikan OnePlus? Belum selesai tuh ngomong. tapi OnePlus ya kita pernah datang ke kita itu bagus juga ternyata gitu Iya, kan. sebenarnya nih ya, gak usah diinvest, jual aja di Indonesia, pasti laku gitu. Iya. Iya kan. Kenapa ya nggak dijual di Indonesia? Nah, kita tidak tahu nih, cuman jadi agak bingung gitu. Walaupun bagus ya dapat duit dana, setidaknya yang mau mati ya tahanlah, yang matinya tahun depan gitu. Ya, karena ini sebenarnya ini buat sekedar informasi aja. Sebenarnya pihak Oppo-nya ini udah invest dari 2019 ke 50 miliar euro, 50 miliar yuan lah. Itu sekitar 7 miliar euro kalau nggak salah. Ya udah pokoknya banyak banget. Banyak lah banget itu. lah duitnya. Pokoknya kalau lu IDR ini nolnya tuh lu gitu 1, 2, 3 gitu. Iya. Banyak lah gitu. Banyak banget. Untuk ada tiga sebenarnya fokusnya. Pertama ke chipset, di mana udah ada kan Mali Silicon X dan Mali Silicon Y yang akan kita bahas ntar, gitu Iya. kan. Terus ada juga soal ekosistemnya gitu. Jadi dia kayak pengen taruh tablet di mobil atau ekosistemnya lebih dikencengin lagi. Nah, Iya. itu. Dan ketiga adalah soal cloud. Nah, gitu. Dia nggak mau ketinggalan sama Xiaomi, Vivo dan lain-lain gitu. Iya, jadi ini emang ya kita mesti tunggu aja gimana sih OnePlus-nya ini yang udah disokong sama Oppo gitu. Iya. Harusnya sih banyak manuver bagus untuk si handphone kali ini. Ya gue sih ngarepnya masuk ke Indonesia lagi gitu. Iya. Dengan berbagai cara juga biar naikin di pasarnya. Iya, harusnya ke Indonesia mau tau kenapa? Karena faktanya dia tuh udah masuk ke 2.800 kontis atau kabupaten di Cina gitu. Oh, itu dia. Artinya kan berarti kan mungkin pasar menengah ya, kita gua nggak ada, maksudnya pasar menengah Indonesia pasti bisa lah gua Iya, rasa jualan di benar. sini lah. Dan banyak juga sebenarnya orang yang suka sama OnePlus di sini. Banyak banget Iya, banget. cuman karena ribet banget akses buat belinya sekarang ini, jadi ya sulit, nggak kelihatan gitu kan. Cuman ngomongin Oppo-nya lagi nih, ini Iya. juga menarik ya. Oppo selain ngasih duit ke OnePlus, tapi dia juga manas-manasin ke usernya nih. Oh iya ya. Iya, melalui Oppo Innovation Day. Nggak juga Oppo Innovation Day aja sih, tapi memang Oppo SQ-nya gitu ya, ngeluarin kayak beberapa teaser-teaser yang akan datang di tahun depan nanti. Iya, karena seperti Oppo emang sudah sangat serius sih kayaknya Iya. di bidang ini nih. Iya, tapi dari Oppo Innovation Day yang belum kita bahas lagi, itu ada sebuah teaser juga nih untuk Oppo Find N2. Oppo Find N2 handphone fold-nya dia yang akan mengalahkan Samsung. Oh iya sih ini. Iya. Ini sih gua sih lihat dari beberapa gambar dan teaser dan spek sih kayaknya ini lumayan buat bikin Samsung kayak gitu. Jujur gue suka nih bentuknya, ini dia agak sedikit fold compact gitu ya. Dia jadi nggak gede nggak panjang, tapi agak sedikit pendek tapi melebar gitu. Sebutannya kayak Microsoft inilah yang Duo gitu kalau nggak salah ya. Ini keren juga bentuknya dan stylenya juga bagus pula. Cuman nih kalau misalnya dari segi dalamannya dia masih 8 Gen 1. 18 Gen 1. 18 Gen 1. 18 Gen 1 dan menariknya di layarnya pun juga depan belakangnya udah cukup besar ya. Iya udah cukup besar. Dan di sini tuh yang gue lihat sih sebenarnya kan gue pernah nyobain device ini ya Huawei yang itunya kan itu kayak gitu sih kayaknya. Dia Iya. tipis cuman gede gitu. Iya. Tapi kenceng juga. Kalau lu nanya ngomong kok nggak 8 Gen 2, gue rasa sih agak terlalu dini ya untuk foto 8 Gen 2 menurut gue. Iya. Gitu ya. Pertama ada pasti arsitekturnya berubah kan gitu Iya. kan. Masalah heat dan segala macam. Dan gue rasa adalah pilihan yang sangat cerdas buat Oppo buat pakai 8 Plus Gen 1 yang udah terbukti. Iya. Gitu. Atau memang disengajain untuk si X6-nya dulu. Oh
Oh, iya. Yang L8 Gen 2 gitu. Oh, Karena iya, emang iya. di panas-panasnya kemarin dari X6. Oh iya ya, dengan desain yang sangat indah sekali. Iya, jadi Gila. pinter lah untuk movementnya. Dan untuk harganya sendiri yang N2 itu di sekitaran 7.999 yuan atau 8.000 yuan. Atau sekitaran 1.100 dolaran untuk yang versi paling bawahnya. Versi paling tingginya itu di 9.000 yuan atau 1.300 dolaran lah. Wow, lumayan mahal. Lumayan mahal. Pasti mahal juga. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang lebih budgetnya juga ada, yaitu Oppo Find N2 Flip. Iya, semua tuh sekarang akan flip pada waktunya. Iya. Ini yang bentukannya flip kayak Samsung gitu ya. Memang kayak kurang lebih sama, jadi bener kompetitor ya. Menurut gue ini bagus ya, biar jadi persaingan sehat juga, biar ada lawannya. Dan ini pun ya dari bentukannya juga kurang lebih sama kayak flip ya. Cuman dari segi layar depannya, layar yang di bagian luar itu dia agak sedikit kecil. Oh iya, dia lebih kecil Gak kayak ini ya Samsung saat ini. Samsung Ya. bisa dilihat lagi. Cuma untuk si chipsetnya, gue ngeliat di sini dia itu menggunakan Dimensity 9000 plus cuy. Oh ini kenceng sih. Iya, kencang dan instant dia menggunakan Snapdragon. Iya. Ini keren juga nih kayak dia membagi porsiannya, lu pakai Snapdragon dan lu pakai Dimensity gitu. Ini menarik juga nih. Jadi dia tuh kayak ngasih segmen lah, lu kalau mau yang agak lebih murahnya ke Dimensity, tapi nggak murahan karena Iya. Dimensity 90 plus. Cuman kalau mau yang flagship sekalian boleh tuh ke sono ke Fold. Iya, dan ini pun harganya juga murah ya. Ini bisa dikatakan dia di bawah $1.000 untuk paling bawahnya itu di 6.000 yuan atau sekitar $850 di 8 GB 256 storage gitu ya. Ini keren banget. Kalau yang mahal nih ada di $1.000 juga cuy. Ini jadi memang opsi yang menarik nih buat kalian-kalian yang memang bosan gitu sama Samsung atau masih takut sama Samsung gitu. Kayaknya Samsung sudah mulai harusnya sih ngencengin otot sih ini karena persaingannya tuh gini ya, gue lihat ya sekarang ya, Xiaomi 13 Pro kemarin sama Oppo ini kayaknya udah mulai tidak mau lagi main di pasar mid. Betul. Iya, gue lihat ya. Jadi mereka kayaknya mencoba untuk menurunkan tahta Samsung ke bawah. Iya. Gua yang akan di atas gitu. Ini bagus menurut gue. Bagus banget. Jadi iya, ini sehat. memang bikin persaingannya lebih sehat lagi. Tapi gimana nih untuk si Oppo dan Xiaomi nanti juga nih elemen kayak gitu ya. Oh, iya. Harus bisa menaikkan kelasnya gitu. Jangan cuma sekedar handphonenya mahal tapi dalamannya murah gitu. Iya sih. Ya. Harus dibedakan dari segmentasinya juga gitu. Ya minimal lu harusnya mendapatkan HP yang lu beli mahal cuman bisa pede foto di kaca lah. Nah, itu gitu. penting sekali. Nah, tapi kita balik lagi tarik ulur ke Oppo Find X6 lagi. Ini yang keren nih karena ini penerusnya dari X5 yang mana desainnya tuh berubah-berubah. Yang kemarin kan bulat ya. Iya, bulat. Sekarang menjadi kotak kayak handphonenya OnePlus. Iya. Jadi ini agak bingung tapi ini keren juga. Yang pertama dia udah pakai 8 Gen 2 dan juga untuk si bagian kameranya ini keren, rata 50 megapiksel dengan sensor yang oke. Pertama nih yang utamanya dia pakai IMX 989 yang mana itu menggunakan sensor 1 inci katanya. Terus dia di ultrawide pakai 50 megapiksel dan juga ultra lens ya atau lens teleskopnya itu di 50 megapiksel. Gila bro, berarti tuh gak cuma 13 Pro aja yang mau coba sikat 50, ini juga main. Iya, ini keren banget nih movement. Aduh, hidung gua gatal tadi anjing. Iya, perbandingannya jadi mirip-mirip yang mana nih bisa saling head to head nih sama-sama 8 Gen 2 dan bentukan kamera itu sama. Ditambah dia ini udah menggunakan Mari Silicon X2. Wah, itu sebenarnya selling pointnya. Iya, ini salah satu peningkatan untuk Mari Silicon X yang sebelumnya. Iya. Yang mana untuk foto malamnya itu diperbaiki lagi gitu. Iya, perbaru lagi. Dimana tuh buat kalau lu yang udah pernah nyoba atau lihat review kan tuh bagus banget. Ya, ya itu menarik lah untuk ya potensinya ada lah, bagus juga. Sebenarnya belum banget gitu ya. Teman potensi Mari Siliconnya udah bagus gitu. Bagus banget. Iya, ini perlu ditunggu sih. Dan gak cuma itu aja sebenarnya, ada lagi Oppo Innovation Day yang tadi kita singgung. Yeah. Nah, itu kan dia ngeluarin yang tadi gue bilang soal chipset Mari Silicon Y. Ya. Nah, ini tuh menarik banget karena dia lebih fokus ke audio ternyata. Nah, ya ini bagus banget nih pergerakannya Oppo di mana yang lain itu tidak terlalu fokus tentang audionya. Betul. Cuman ya udah berserah diri sama Snapdragon punya LPTX apa gitu ya. Ya tapi ini dia itu mengeluarkan Mari Silicon Y untuk meningkatkan ya kualitas audionya dari bentukannya si bandwidth itu diperbesar gitu. Diperbesar ya. Iya, ntar kalau lihat dari angkanya, kalau misalnya di sini dia itu sekarang udah bisa mengeluarkan 24 bit 192 kHz. Jadi mana ini bisa keluarin lagu ultra clear lossless audio dari Bluetooth ya. Gokil banget. Dan juga Bluetooth bandwidth ini juga meningkat sampai di 12 megapiksel. Megabyte per detik gitu. Ini gede banget ya, Mbps-nya 12 megapiksel.
Jadi ini bisa lo ngeluarin dengan kualitas audio yang lebih bagus lagi cuy. Iya gitu. Enggak, sebenarnya ini hebatnya mau tau nggak apa? Gue tuh sama Aldi udah nanya lama gitu. Ada nggak sih audio tuh yang paling di HP? Ya udah paling ya udah. Dulu gitu. ada si LG, dia punya Iya. deck. Itu juga cuman buat koneksi kabelan doang. Iya. Cuman sekarang kan memang udah eranya itu wireless ya. Wireless ya. Ya, dimana nih ini jadi satu potensi lagi, si Oppo itu udah menggunakan Mariciclone Y, ditambah dia punya Oppo baru yang Buds baru nih. Iya, Buds baru. Yang mana Buds ini bisa ya Sinkron gitu. sama teknologi barunya. Dan ini. yang gue baca tuh dia emang udah mulai mengarah ke spatial audio sebenarnya. Oh, itu mantep banget. Ya kan ditambah Snapdragon udah ya. Iya, Snapdragon udah ini spatial audio. Wah, ini berarti ekosistem audio bagus Iya. nih buat Oppo. Harusnya fix tahun depan Xiaomi versus Oppo sih. Gue nggak lihat yang lain ya, karena Realme 10 Pro kemarin. Malu lu lihat tuh baru yang lain dong. Gimana sih lu? Ya orang mah gimana ya ngelihat gitu kompetitornya gitu, kita kayaknya harus nyantuin ini nih. Tidak juga untuk Realme ini. Tapi ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Terserah dia lah gitu. Dia mau main kemana kan beda mau Oh sama iya, Xiaomi. beda ya, luar biasa. Kayak gitu, beda. Cuman ini bener nih berita kita kali ini tuh memang Oppo banget ya. Iya, Oppo banget ya. Coba nih Mas Oppo kirimkan produknya kita lagi nih, kita nungguin banget. Kita sudah lama nih gini ya Mas yang bersangkutan ya. Iya. Kita itu sudah lama tidak megang Find N gitu. Kita minjem aja dari kemarin ini. Ada teman tektuber yang lain nih, lihat pinjem dong. Lu nggak ada gear, nggak ada. Gue dikirimin. Mana nggak ada yang ngontak kita? Padahal lagi rame. Bisa lo kita goreng-goreng gitu. Ya ini sekedar kasih tahu aja nih buat kalian nih tim Oppo ya gitu ya. Semoga kalian nonton dan kalian sadar gitu. Kalian sadar lah ya untuk value kita. Wah. Tapi sudah lah. Tapi kita akan melanjutkan yang kemarin, segmen kemarin. Yoi. Bacul of the Week. Bacul of the Week. Pertanyaan pertama dari Ikral Satya nih. Komennya, percuma Xiaomi Pro-Proan kalau kamera depan masih masih Full HD 30 fps, stay di Samsung S22 aja. Ya gimana sih? Tapi emangnya sih kalau lu lihat kamera depannya tuh Samsung bisa 4K, Pak. Cuman saya make. Iya, tidak ada yang make. Tidak ada yang make, bro. Gini, bro ya nih. Gua kasih tahu satu halnya. YouTube itu tidak perlu 60 fps. Iya. 30 fps, gak cuma YouTube. Semua sosial platform media sosial itu 30 fps. Jadi terkadang 60 fps itu agak dipertanyakan gitu. Dan 4K HP dan kamera beda dong, walaupun emang ada kejernihan segala macam. Ya ditambah kamera belakang tuh beda gitu. Beda sama kamera kualitas. depan. Jadi gue sih lebih prefer 1080p 30 fps kameranya wide terus juga stabil. Udah itu cukup banget itu. Itu cukup banget coy. Jangan pakai 4K ataupun yang 60 fps gitu. Iya gitu itu cukup ya. Dan pertanyaan kedua langsung dari H14 ya. Nih dia telat karena dia H14. Waduh. Samsung iPhone emang di bagian kamera selalu bagus. Ini Oppo Vivo target juga spek medium tapi kameranya dibagusin. Makanya berani bikin harga gila walaupun spek pas-pasan. Karena pasarnya emang fokus ke medsos. Kayaknya Xiaomi juga udah bosan nih dicap sebagai brand medium. Siap-siap mereka mau naik kasta mulai dari bagusin kamera dan kerjasama dengan Leica. Dan rumornya mau hapus iklan. Pasti efeknya di harga. Ini bukan, pasti efeknya dari Sadapin Tekno. Karena hilangin iklan menurut gue tidak mungkin. Agak kuring. Agak sulit sebenarnya. Karena itu birokrasi dengan Indonesia. Bukan birokrasi dengan kantornya sendiri. Iya, gitu. karena ada TKDN yang harus dipenuhi dulu gitu. Kita sih lihat aja nanti kalau bisa hilang ya bagus. Cuman sebenarnya dari hal ini yang harus take notes itu bukan mereka ini, Infinix sama Tecno. Oh iya sih. Iya nih udah pada naik kelas, gimana nih Infinix sama Tecno nih bisa gantiin posisi mereka yang sebelumnya. Gitu. Iya gitu. Ini menarik banget karena pasar murah itu nggak sedikit tuh, banyak banget. Banyak banget tuh pasar murah tuh banyak posisinya dan banyak pilihannya gitu. Iya. Bahkan ada yang komplain ke kita, seingat gue tuh soal Infinix kan. Iya. Ini banyak banget nih dia dengan harga yang beda gitu. Iya. Kayak banyak gitu. Jadi memang harus itu mainnya di besar bawah aja. Sedangkan yang mereka ini yang barusan kita bahas ini itu biarkan mainan anak reviewer. Oh iya. Kita pantengin gimana teknologinya gitu. Apakah sudah bagus atau tidak baru deh. Kalau kalian udah lihat ini bagus baru beli gitu. Baru beli, worth apa enggak beli Iya, gitu. betul, ini menarik juga nih. Sama yang terakhir. Nah, ini buat lu di personal jadi lu yang baca. Oke, gue suka channel ini daripada channel Mas Aldi yang satunya lagi. Nyantai lebih fresh, apalagi ditambah sang iPhone fansboy. Ups, asik. Sukses terus.
Sebenarnya gue bingung, channel gue satu lagi tuh apa? Nggak ada ya? Udah tidak ada. Apa ini kali ya? Ekstrakurikuler. Anjir. Nggak ada ya, jadi di Aldi tuh, ya Aldi dulu STM Media Iya. gitu. Mungkin kenalin lagi kali ulang. Ya intinya gue dulu di STM Media, cuman gue nggak cocok sama Erwin, gue pisah aja. Dan gue juga ngebentuk tim baru di Nyantai ini. Jadi Iya. memang grow baru lah, full teknologi, nggak ada perkameraan di channel ini. Iya, mungkin ntar kasih card kali di sisa gitu, mau lihat untuk Kenapa? Kart apa nanya? ya kan videonya ST kan jelasin tuh. Oh, nggak perlu lah, Nggak perlu biarin lah. aja, lu cari aja STM Media. Iya, Kalau cari dia aja. juga nggak suka sama channel ST. Lu kampret juga ya orang. Padahal bagus ST lu sekarang anjir. Gila, lu silakan ke sana lu buat cari-cari. Ngapain sih bagusin ST? Nyantai aja. Jadi seperti itu ya guys. Untuk Pacel of the Week ya. Iya, Jangan Pacel of lupa the Week. kalian kontribusi dengan komen. Siapa tahu bisa masuk nih komentar kalian di Iya. video Bego Teknologi kita minggu depan. Iya, silakan komen yang menarik banget. Yes. Kalau bisa sih bego banget, jadi kita enak banget. Iya betul. Rame aja sebenarnya. Tapi ya mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi kita seperti ini minggu ini. Wah gila lama banget videonya. Ya seperti biasa dengan gua Aldi sebagai host, sebelah gua ada Gary dan belakangnya ada si Aldira. Jadi sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye bye. Hidup Red Racing! Hidup Red Racing!